Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokusnya ke bab 2 dari Blue Ocean Strategy. Iya, Pak. Bab yang isinya alat sama kerangka kerja analitis ya. Betul banget. Misi kita nih pengen bongkar gimana sih caranya kita bisa secara sistematis gitu ya, menciptakan Blue Ocean. Jadi bukan cuma untung-untungan dapat ide bagus. Tapi ada metodenya ya, bisa dijalankan gitu. Nah, itu dia. Buku ini kan nekenin banget kalau bikin pasar baru itu bukan sihir. Ada prosesnya, terstruktur. Yuk kita bedah alat-alatnya satu-satu. Oke, mulai dari mana nih? Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Alat pertama yang visual banget itu Canvas Strategy. Ah iya, yang kayak grafik gitu ya. Benar. Anggap aja ini kayak semacam ronsen buat industri kita. Sumbu horizontalnya itu faktor-faktor kunci persaingan sekarang. Oke, faktor-faktor yang dianggap penting sama pemain lama lah ya. Ya. Terus sumbu vertikalnya itu nunjukin seberapa tinggi sih level penawaran yang diterima pembeli buat tiap faktor itu. Jadi kelihatan levelnya gitu ya, tinggi rendahnya. Persis. Contoh klasik di buku kan industri anggur AAS, akhir 90-an tuh. Oh iya, yang itu. Faktornya macam-macam kan, ada harga, citra premiumnya, terus gimana pemasarannya, kualitas penyimpanannya, gengsi kebun anggurnya. Sampai ke kompleksitas rasa juga ya. Betul. Nah, Canvas ini langsung nunjukin profil strategis pemain-pemain utama. Dan yang penting, kelihatan di mana aja mereka itu mirip-mirip, tumpang tindih gitu. Iya, iya. Dan justru di situ ya kekuatan utamanya kanvas ini bisa nunjukin dengan jelas di mana persaingan udah berdarah-darah banget. Jebakan Red Ocean ya. Nah, di mana semua pemain kelihatan sama aja. Ini kan bikin kita mikir, oke, gimana caranya kita bisa tampil beda banget? Ini titik awalnya buat keluar dari kerumunan itu. Oke, jadi Canvas sudah ngasih gambarannya nih. Terus pertanyaannya, gimana cara mengubah gambar itu biar beda? Nah, disitulah alat berikutnya masuk. Kerangka kerja 4 langkah kan? Hapus, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Eliminate, reduce, raise, create. IRRC. Bener. Ini bukan cuma soal, poles-poles dikit yang udah ada, tapi beneran ngerombak faktor persaingannya itu sendiri. Iya, mengubah aturannya ya. Kita lihat lagi contoh anggur Yellowtail deh, yang fenomenal itu. Mereka kan berani banget tuh. Apa aja yang mereka lakukan? Mereka menghapus jargon anggur yang jelimet, yang bikin orang awam pusing. Terus juga fokus ke kualitas penuaan, itu dihapus. Oke, jadi lebih simpel ya. Iya, terus mereka mengurangi kompleksitas rasa sama jumlah varian anggurnya. Nggak usah banyak-banyak pilihan gitu. Fokus berarti ya. Terus, mereka meningkatkan harga. Sedikit di atas anggur yang paling murah. Tapi yang paling gila, mereka menciptakan faktor baru. Nah, ini yang menarik. Apa tuh? Kemudahan minum, jadi gampang dinikmati. Terus, kemudahan milih, nggak bikin bingung. Sama mereka nambahin nuansa yang ceria, yang fun, petualangan, gitu. Beda banget sama citra anggur yang serius. Nah, ini dia nih intinya. Dengan 4 langkah itu, Yellowtail tuh bukan cuma ngubah produknya aja, Tapi, tapi mereka mendefinisikan ulang masalah buat konsumen. Tadinya kan orang mikir gimana cari anggur berkualitas. Jadi, gimana cari minuman sosial yang gampang dan asik. jadi mengubah cara pandang konsumennya ya? Betul. Dan ini bikin mereka bisa keluar dari dilema klasik. Antara ngasih nilai tinggi tapi biaya mahal, atau biaya murah tapi nilai biasa aja. Mereka bisa bikin pengalaman baru buat segmen pasar yang tadinya nggak kesentuh sama industri anggur tradisional. Sambil tetap jaga biaya efisien ya? Keren banget. Itu kekuatannya rekonstruksi pasar. Oke, tapi kan mikirin 4 langkah itu, hapus, kurangi, tingkatkan, ciptakan, di kepala aja kadang nggak cukup ya. Perlu sesuatu yang lebih konkret biar bisa langsung dikerjain. Iya, biar nggak cuma jadi wacana ya. Nah, disitulah ada alat pelengkapnya. Skema hapus, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Semacam lembar kerja gitu ya. Betul, itu kayak kotak-kotak gitu kan. Kita dipaksa buat ngisi secara jelas. Mau ngapain aja di tiap kuadran itu. Mau hapus apa, kurangin apa, tingkatkan apa, ciptakan apa. Contohnya Cirque du Soleil kan jelas banget tuh. Hapus bintang sirkus, hapus pertunjukan hewan. Tapi mereka ciptakan tema artistik, musik yang orisinil, suasana yang unik. Ya, manfaat utama skema ini apa sih sebenarnya? Yaitu tadi mendorong kita buat jujur dan beneran bertindak. Maksa kita dan tim buat nanya lagi asumsi-asumsi dasar di industri kita. Faktor mana sih yang selama ini dianggap wajib padahal sebenarnya bisa dibuang atau dikurangi? Bener juga ya.
biar nggak ikut-ikutan terus. Tapi ya, perlu diingat juga ya, alat ini butuh keberanian dari pemimpin. Kalau enggak, tim bisa kejebak debat terus mana yang aman buat diubah. Komitmen buat beneran menghapus atau mengurangi itu seringkali tantangan terbesarnya loh. Masuk akal sih. Oke, jadi setelah kita pakai alat-alat tadi, harapannya kan kita dapat strategi baru nih. Nah, strategi yang bagus itu atau kurva nilai yang bagus itu cirinya apa aja? Ada 3 karakteristik kunci. Strategi yang bagus itu harus punya fokus, divergensi, atau perbedaan yang jelas, sama tagline yang menarik. Fokus, beda, tagline menarik. Oke, contohnya gimana? Kita lihat Southwest Airlines lagi deh. Mereka kan fokus banget sama layanan ramah, kecepatan, sama frekuensi penerbangan antar kota yang sering point to point. Iya, itu jelas banget fokusnya. Terus, mereka berbeda banget, divergen dari maskapai lain. Mereka secara sadar nggak investasi di lounge, nggak ada makanan macam-macam, nggak ada pilihan kelas kursi. Bener. Simple banget ya pendekatannya. Nah, terus tagline-nya nangkep esensi itu semua. Kecepatan pesawat dengan harga mobil. Jelas banget kan? Wah, iya. Langsung kebayang apa yang mereka tingkatkan, kecepatan, frekuensi, dan apa yang mereka hapus, kurangi buat neken harga. Nah, 3 karakteristik itu kayak tes litmus buat strategi Anda. Kalau kurva nilai Anda nggak fokus, terus nggak jelas bedanya sama pesaing, atau susah dijelasin pakai tagline yang kuat dan jujur, Kemungkinan besar masih kejebak di red ocean ya. bisa jadi strateginya mungkin jadi membingungkan buat pasar, nggak efisien, dan ujung-ujungnya mahal buat dijalankan. Kadang kalau kita baca kurva nilai, bisa kelihatan juga tuh mana area yang investasinya kegedean tapi hasilnya nggak seberapa. Oke. Jadi kebayang ya inti dari alat-alat analitis di bab 2 ini. Ada kanvas strategi buat motret kondisi sekarang. Iya, buat diagnosis awal. Terus ada kerangka kerja 4 langkah, sama skema hapus, kurangi, tingkatkan, ciptakan sebagai mesin buat ngerancang strategi baru yang beda banget. Tujuannya jelas, biar penciptaan Blue Ocean itu jadi proses yang sistematif, bisa diulang, bukan kebetulan semata. Nah, sekarang mungkin pertanyaan refleksi penting nih buat para pendengar. Iya, gimana kerangka kerja ini bisa bantu Anda ngelihat industri atau tantangan yang lagi dihadapi sekarang dengan cara baru? Benar. Coba pikirin deh, faktor persaingan apa yang mungkin selama ini Anda anggap remeh atau biasa aja, padahal bisa jadi kunci nilai baru buat sekelompok pelanggan tertentu. Atau sebaliknya nih, faktor apa yang selama ini dianggap wajib ada, tapi sebenarnya kalau dihilangkan, malah bisa bikin lebih simpel dan justru menarik buat segmen lain? Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran menarik dari bab ini ya. Alat-alat ini tuh bukan cuma soal gimana caranya bersaing lebih baik di arena yang sama. Tapi lebih dalam lagi ya. Iya, ini tentang gimana caranya kita menggambar ulang peta persaingan itu sendiri. Rekonstruksi batas-batas pasar. Menarik. Coba deh Anda renungkan. Faktor apa di bidang Anda yang udah dianggap given, udah baku banget, tapi mungkin sebenarnya justru paling matang buat dihapus atau diciptakan kembali demi nilai yang sama sekali baru? Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Oke, renungkan itu ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.